Sore ini saya terhubung dengan salah seorang kawan baik saya, ini Made Ras Amanda. Beliau Halo. adalah pengajar di Ilmu Komunikasi Universitas Udayana Bali. Selamat sore Mbak Amanda. Sore, apa kabar? Apa kabar? Baik? Baik, selalu baik. Apa Alhamdulillah. kabar Pak Rahmat? Alhamdulillah sehat-sehat. Situasi di Denpasar Sehat. sore ini seperti apa? Bisa diceritakan? Denpasar tiap hari Minggu, Oh sepi. bisa. Iya, jadi sekarang di Denpasar dan di Bali pada umumnya rata-rata memang jauh lebih sepi ya. Apalagi pariwisata juga sudah ini kan, sedang istirahat lah bahasanya. Tetap optimis akan kembali, jadi kita bilang masih istirahat. Ya Mbak Amanda, kita ketemu mungkin sekitar 2 tahun lalu ya. Ya, 2 tahun lalu. Ya, dengan Mbak Amanda ini, beliau teman saya terlibat di salah satu riset yang dilaksanakan oleh Dewan Pers, Indeks Kemerdekaan Pers Indonesia tahun 2017 dan 2018. Mbak Amanda, sore ini kita ngobrol santai saja sebagai seorang pegiat media, akademisi di bidang ilmu komunikasi. Saya ingin diskusi sedikit tentang peran media, termasuk media sosial dalam membangun optimisme di dalam situasi krisis karena virus corona ini. Kira-kira kalau menurut Mbak Amanda sendiri, peran media yang paling relevan untuk saat ini seperti apa? Ah, jadi kalau boleh cerita sedikit ya. Konteksnya Bali ya, konteksnya di Bali, Ya. tapi mungkin tidak jauh berbeda dengan konteks nasional. Jadi kalau kalau kita boleh lihat bahwa perkembangan informasi yang berkembang saat ini terutama terkait dengan COVID ini, mungkin pertama kali diawali dengan kayak serangan panik gitu. Jadi semuanya menganggap, aduh virus ini lah, dan banyak sekali semuanya beritanya kalau kita bilang jurnalismenya itu malah menakutkan, sepertinya kalau udah kena atau ada yang ODP, wah berarti semuanya akan terjangkit dan yang lainnya. Mungkin itu awal-awal informasi yang banyak terpampang baik di media-media mainstream maupun media sosial lebih banyak seperti itu. Tapi untungnya kemari ke arah sini yang dapat kita perhatikan bahwa banyak sekali sekarang juga informasi-informasi kita pilah ya. Kalau informasi-informasi di media sosial memang hoax itu banyak banget. Kemarin aja dicatat sekitar ada 1.000 hoax yang terkait dengan corona di Indonesia. Nah, tapi kedepannya ini kita melihat bahwa banyak sekali orang-orang yang men-share di media sosialnya atau berita-berita yang di-share adalah berita-berita yang cukup positif yang memberikan semangat kepada orang lain. Itu yang kita cukup apresiasi bahwa sepertinya bangsa Indonesia ini memang kemarin boleh panik, boleh shock, tapi sekarang informasi yang beredar memang jauh lebih apa ya, atau mungkin kita sudah terbiasa ya, kayaknya enggak, tapi informasi yang beredar itu sekarang jauh lebih jurnalisme damai ya. Ya itu terus kabar-kabar yang di-share juga tidak lagi banyak yang menakutkan, tetapi juga banyak yang hanya menumbuhkan rasa optimisme terhadap keadaan yang ada sekarang ini. Itu satu. Kalau boleh juga share, kalau media-media mainstream dapat kita lihat ada perubahan cara mereka membuat berita dalam waktu mungkin seminggu 2 minggu terakhir. Jadi apabila nih biasanya sebentar lagi nih jam 16.30 kalau jam Wita semua orang sudah memantangkan TV berapa jumlah positif di Indonesia yang terakhir. Kalau dulu kalau kita lihat pemberitaan tuh yang pasien sekian meningkat, yang meninggal sekian banyak seperti itu. Dalam 2 minggu terakhir kita melihat pemberitaan entah ini hasil intervensi atau kesadaran atau apa, tetapi dapat kita lihat bahwa sekarang yang positif bertambah, yang sembuh sekian, seperti itu. Jadi yang didahulukan adalah memberitakan berapa orang yang sembuh, berapa orang yang akhirnya bisa memberikan juga harapan kepada orang lain bahwa virus ini itu dapat dilawan dan juga akhirnya sembuh seperti itu. Itu sih yang saya lihat dalam dua perubahan yang besar ini dalam 2 minggu ini. Entah saya orangnya begitu naif atau saya sangat optimis. Satu, bahwa di media sosial kita sekarang sudah banyak akhirnya ada berita-berita yang menggugah optimisme,
dan juga harapan, dan kalau di media-media mainstream, cara penulisan beritanya pun sudah tidak lagi horor lah sebelumnya, tetapi lebih pada optimisme, berapa yang sembuh, apa yang dilakukan, gerakan-gerakan apa di masyarakat yang juga dapat membantu orang akhirnya untuk menghadapi ini bersama-sama. Itu dulu deh. Gimana Pak Rahmat? Ya, ini saya lihat di beberapa di WA group yang saya tergabung di situ, ya memang ada kelihatannya ada optimisme di masyarakat kita. Bahkan sebagian itu malah virus corona ini jadi ajang lucu-lucuan untuk mengirim pesan. Apakah seperti itu juga di tempatnya Mbak Anda? Di Bali ya, karena pertama kali jadi saat mulai hebohnya corona itu bersamaan dengan hari raya kita, yaitu hari raya Nyepi ya. Nah, satu hari sebelum Nyepi biasanya kita itu mengadakan parade ogoh-ogoh. Nah, karena kemarin heboh pas pertama kali corona mulai marak di Indonesia, akhirnya tidak boleh ada parade ogoh-ogoh. Nah, apa yang terjadi? Banyak meme atau ogoh-ogoh yang kemudian dituliskan tidak bisa keluar karena corona, seperti itu. Jadi memang pertama kali tiap orang, tiap lapisan masyarakat, dan tiap kelompok masyarakat memiliki caranya sendiri untuk menghadapi wabah ini dengan banyak cara seperti yaitu lelucon gitu. Tetapi kadang memang leluconnya mungkin bikin orang sakit hati ya. Apalagi yang merasakan atau yang terkena corona atau yang terkena dampak langsung dari corona ini. Tetapi selagi masih ada humor, selagi orang masih bisa membuat humor, maka minimal jiwanya masih tidak begitu stres lah berarti. Masih bisa bawa ketawa seperti itu. Jadi kemarin banyak yang protes, anak-anak mudanya terutama karena nggak bisa bawa ogoh-ogoh, tetapi kemudian banyak juga cerita-cerita lucu dengan ogoh-ogoh yang dituliskan macam-macam, itu membuat senyum, dan ya udah masyarakat akhirnya menerima untuk tidak ada parade ogoh-ogoh. Tumben, nggak ada ogoh-ogoh. Dalam situasi krisis pun kita tidak boleh kehilangan rasa humor ya. Rasa humor, iya, tapi nggak boleh satir. Intinya di situ. Kalau yang satir itu yang sedih. Nah, kira-kira kalau dalam ilmu komunikasi, bagaimana menyeimbangkan antara kita tidak bisa kehilangan optimisme, salah satu bentuk optimisme itu kan ya humor salah satunya. Dengan kita juga harus berempati terhadap orang lain atau tetangga, saudara kita yang terkena atau terjangkit virus ini. Jadi, gini, kalau kita optimis, itu pasti. Tetapi juga saat kita spesifik aja ya, kalau misalnya kita bikin joke, bikin humor, atau bikin meme, ya itu diharapkan juga tidak menyinggung banyak orang. Atau jangan sampai meme-nya itu salah dapat diartikan salah ambil seperti itu. Ya bagaimanapun juga tetap harus memberitahukan kalau itu hanya bercandaan, atau juga agar tidak juga menyinggung banyak pihak, seperti itu. Etika itu tetap harus ada, gimana pun juga, seperti itu. Oke, sebelum kita lanjut ke poin yang lain, saya ingin tanya, Mbak Amanda di UNUD masih masuk kampus atau bagaimana di sana? Kami sudah hampir 1 bulan lebih tidak masuk kampus. Jadi memang saat itu pas pertama kali menjangkiti Indonesia, memang kita sudah hampir memasuki hari libur karenanya. Nah, seminggu sebelum Nyepi, kami ada ini, nggak lagi masuk kerja. Ya, sepertinya ada gangguan tadi, tidak dengar suara Mbak Amanda. Bisa diulangi kembali situasi di kampus selama mungkin 1 bulan terakhir ini seperti apa? Oke, bisa didengar? Ya, sudah. Sampun? Ya. Jadi kita selama ini di kampus itu kita tidak ada kegiatan sama sekali sejak tanggal 6 Maret ya. Sudah tidak ada kegiatan karena saat mulai hebohnya pandemi corona ini di Indonesia, di Bali memang sudah memasuki zaman libur Nyepi. Jadi sejak seminggu sebelum Nyepi hingga sekarang kami tidak sama sekali tidak masuk. Tetapi kampus tetap berjalan. Ya, di luar semua, kami di Udayana sendiri membuat tim Satgas yang memang bertugas
untuk melakukan pencegahan dan langkah-langkah penanganan COVID ini. Jadi kebetulan kami di Rumah Sakit Udayana, rumah sakit kami dijadikan rumah sakit dipusatkan sebagai rumah sakit corona, jadi seperti itu. Jadi tukang gojeknya udah nggak mau lagi ke Unut, nggak mau di sana rumah sakit yang sakit semua. Nggak Pak, kita di bawah gitu. Nah, jadi kami kebetulan saya juga bergabung dengan tim Satgas dan kami selalu melakukan pemantauan, kemudian membuat SOP, kemudian selalu memantau mahasiswa dan juga ada yang menggalang dana kami terima dan kami salurkan langsung ke Rumah Sakit Universitas Udayana. Kurang lebih seperti itu sih. Artinya semua pihak pelan-pelan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada sekarang ini. Terus saya mau tanya lagi Mbak Amanda soal ini, tadi mungkin kita sudah bahas pintas, tapi saya ingin lebih spesifik tanggung jawab kita semua sebagai orang-orang yang aktif di media sosial untuk mungkin memberikan, kalau tidak bisa memberikan edukasi, tidak bisa membangun optimisme, minimal kita tidak terlibat atau ikut menyebarkan hoax atau disinformasi seperti itu. Iya, ruginya jadi dosen, menurut saya, ruginya menjadi dosen adalah saat kita nge-share sesuatu dan ternyata itu ada hoax atau bohong, kita dibully berbulan-bulan. Dosen nyebarin. Jadi dosen terutama di teman-teman di komunikasi ya atau di sosial lainnya itu memang pertama kali kita mempunyai tanggung jawab untuk tidak menjadi penyebar hoax itu sendiri. Nah, jadi hati-hati dengan like, hati-hati dengan share dan yang lainnya karena gimana pun juga dengan satu kali klik itu bisa jadi kayak bom atom gitu. Harus hati-hati, perhatikan dan yang terpenting kalau di WA group sedihnya itu lebih banyak orang yang waras atau orang yang tahu kebenaran lebih memilih diam. Ayo diakuin. Kalau misalnya ada yang ini nih, ada hoax nih, kita tahu itu hoax deh. Kita kalau bahasa Balinya nggak juari, kalau bahasa Indonesianya mungkin nggak tega nulis atau nggak berani nulis, ini bohong seperti itu. Apalagi yang ngirim itu ibu kita, saudara kita yang kita tuakan, nggak berani kita nulis ini bohongan seperti itu. Nah, kita lebih banyak yang memilih diam. Ya udahlah, kita buat ketawa di pihak kita aja. Nah, hal-hal seperti itu yang sebenarnya kita juga saya dengan beberapa teman di jaringan Japelidi, ada jaringan penggiat literasi itu, sedang berusaha untuk bilang, kita nggak boleh diam, kita tetap harus memberitahukan yang sebenarnya. Masa orang mau nyemplung ke jurang, kita diemin gitu loh, bahasa kasarnya itu seperti itu. Nah, kalau saya sebagai dosen komunikasi, kebetulan saya punya kelas saya itu judulnya, mata kuliahnya, Kajian Literasi dan Media. Kajian Media dan Literasi, sorry. Nah, di kelas ini karena kelasnya online, jadi saya tugaskan mereka. Jadi kita punya pasukan anti hoax COVID. Jadi semua nih yang kita masuk WA group yang isinya atau yang ada di media sosial lainnya, yang isinya banyakkan hoax-hoaxnya, kita catatkan, kita buatkan konten flyers, e-flyers yang bilang itu adalah hoax, yang sebenarnya seperti apa. Seperti itu. Kita kerjasama juga dengan salah seorang dari Mavindo untuk membantu kita untuk ngecek ini kebenarannya bagaimana. Seperti itu. Jadi kita buat dan kita taruh itu, kita lempar ke semua WA group yang contohnya kayak yang di Rusia katanya ngelempar singa-singanya seperti itu ya. Nah, itu hoax. Itu tidak ada sama sekali ya. Ibu bapak, teman-teman yang ada di sana, itu tuh nggak ada. Jadi itu kejadiannya berbeda, tempatnya berbeda. Nah, kita menyatakan ini hoax yang sebenarnya seperti ini. Jadi isu yang kita angkat di kampanye anti hoax ini ada isu global sampai isu lokal. Contohnya di isu lokal itu kemarin pelabuhan tutup seperti itu. Padahal pelabuhan nggak tutup. Jadi kita kasih tahu, pelabuhan nggak tutup. Jadi kalau misalnya mau ngecek pelabuhan tutup nggak tutup, silakan hubungi nomor ini. Itu yang coba kita lakukan. Nah, itu tugas saya ke mahasiswa. Jadi mereka seminggu minimal buat 1, kalau nggak lulus tuh. Tapi itu kan di hoax itu di Rusia dilepas kemarin itu harimau. Nah, itu jadi meme kalau di Indonesia. Kalau di Rusia dilepas harimau, katanya di Indonesia dilepas napi. Iya. Jadi orang Indonesia tapi di Indonesia nggak ada yang takut tapinya. Dilepas pocong itu baru takut semuanya. Jadi prinsipnya kita berinteraksi di media sosial ini orang waras itu tidak boleh mengalah ya.
Betul, orang waras tidak boleh mengalah. Orang waras tetap harus bicara walaupun akhirnya dibenci. Itu saya ingat itu pernyataannya Pak Stanley dulu di Dewan Pers. Katanya kalau ketemu wartawan abal-abal dengan wartawan yang betulan, biasanya wartawan abal-abalnya maju, ya wartawan betulnya yang enggak ini apa? Mundur yang ya. Ya. Tapi kita nggak bisa. Mungkin satu atau dua. Saya lihat Anda sebagai seorang praktisi komunikasi, mungkin kalau di awal-awal itu yang disinggung tadi, pemerintah pusat, saya kira juga di daerah, itu memberikan informasi kepada masyarakat itu sangat monoton. Misalnya hari ini jumlah positif berapa, pasien dalam pengawasan berapa, kemudian orang dalam pengawasan berapa. Jadi seolah-olah kita menyaksikan laporan ini, apa kayak Asian Games atau PON, emas berapa, perak berapa, perunggu berapa, itu model-model komunikasi itu seperti apa itu, Mbak? Ya, mungkin memang pertama kali pemerintah berpikir data itu yang penting, gitu. Saya tidak tahu makna apa yang mau dilemparkan pemerintah, tapi kalau yang saya terima, kalau pertama kali memang pemerintah lebih fokus kepada angka, seperti itu mungkin lebih memberitahukan kepada masyarakat bahwa ini itu real, gitu. Karena pertama kali yang berkembang kan orang banyak yang nggak percaya. Banyak juga yang menganggap ini hanya ya udahlah apalah seperti itu, nggak mungkin kita kena gitu. Jadi mungkin yang pertama kali untuk memberitahukan atau mengingatkan kepada masyarakat bahwa ini adalah nyata. Nah, kalau kita boleh bilang memang pertama kali siapa sih pemerintah mana yang nggak gagap dengan keadaan seperti ini gitu. Jadi kalau kita bilang kita nyalahin atau kita komplain sama pemerintah, kita juga ya udahlah kalau mau komplain tapi jangan komplain udah gitu nggak ngapa-ngapain. Itu sih yang saya harapkan gitu loh. Jadi ya udah kamu boleh komplain loh, tugas kita akademisi Amanda, kita harus memberitahukan masukan. Oke, silakan berikan masukan kepada pemerintah, tetapi apa juga yang kamu lakukan itu juga menjadi penting gitu. Ya. Itu sih menurut saya satu. Terus kalau kemudian pemerintah gagap dengan Menteri Kesehatan kemudian menjadi viral dan yang lainnya segala macam, ya sudahlah gitu loh. Masalahnya ini sekarang virusnya aja nggak nyata gitu loh. Maksudnya tidak terlihat mata gitu kan, tidak kasat mata gitu. Ya kita fokus kepada yang itulah dulu. Gimana nanti pemerintah benar apa enggak cara komunikasinya dan segala macamnya. Ya udah kita terima aja lah dulu gitu. Terus tapi yang pasti kalau sekarang keadaan mulai berubah, karena kemarin akhirnya Presiden juga menegaskan bahwa jumlah PDP dan tempat orang sebarannya itu juga harus dikomunikasikan. Itu mungkin yang pertama kali teman-teman yang cukup agak sangat peduli ya, melihat bahwa tidak adanya informasi yang cukup mengenai data sebarannya itu sendiri. Itu kan juga membuat orang menjadi panik atau menjadi tidak waspada akhirnya. Seperti itu. Ini di mana? Seperti itu. Misalnya di Bali 2. Nah, kita nggak tahu nih di Bali ini 2 itu yang mana, siapa, di mana. Jadi pertama kali data-data seperti itu kan ditutup-tutupi. Nah, seperti itu. Entah memang kita juga harus menjaga. Muncul dilema antara pertama kepentingan perlindungan privasi pasien, negara. Tapi di satu sisi juga transparansi itu dibutuhkan dalam keselamatan publik. Jadi di situ ada mungkin dilema itu yang dihadapi pemerintah. Iya, ya lebih banyak juga ke sana sih kalau kita ngelihatnya ya. Tetapi sebenarnya kan masyarakat juga nggak minta namanya gitu loh, tapi hanya lihat dia berada di mana. Karena kalau kayak yang terjadi kayak di King of Spread yang ada di Korea kan dijelaskan. Perjalanan orang ini hari ini ke sini. Jadi untuk orang-orang yang saat itu mungkin bersinggungan dengan jadwal yang sama dengan si yang memiliki gejala ini, untuk segera memeriksakan diri. Itu kan orang enggak. Kalau ini kan kemarin itu kita agak-agak nggak tahu ini gitu. Benar-benar nggak tahu sama sekali gitu. Kalau sekarang memang sudah berubah, data ajarlah pertama kali keluarnya seperti itu atau error mulu ininya websitenya sekarang sudah informatif lah. Mulai baik. Informatif lah. Nah, Manda, langkah-langkah pencegahan itu ya. Kalau di Bali kan itu
peran adatnya itu kan sangat sangat dominan. Mungkin bisa di-share ke teman-teman di daerah lain seperti apa di Bali peran masyarakat Oh adat ya, dalam menghadapi COVID-19 ini. iya. Jadi kalau buat latar belakang singkat aja, di Bali itu selain ada desa dinas, kita juga ada desa adat seperti Ya, itu. Ini membedakan mungkin Bali dengan daerah lain yang ada di Indonesia. Mungkin di Sumatera Barat mungkin ada ya, tapi kalau di Bali itu memang desa adatnya itu berperan sampai ke lokus-lokus terkecil, sampai ke tingkat RT itu ada kita. Ada petugas-petugas adatnya seperti itu. Nah, biasanya petugas-petugas adat ini atau yang kita sebut ada bendesa atau pokoknya para petugas desa adat ini bukan petugas sih sebenarnya mereka ya. Jadi yang dituakan, yang kita hormati segala macam itu memang jauh lebih didengar. Jauh lebih didengar. Jauh lebih didengar karena mereka itu juga merupakan apa ya? Mereka bagian dari kita dan biasanya hubungannya itu mengatur hubungan kita dengan Tuhan. Seperti itu. Jadi mereka memberitahukan besok kita ada upacara khusus untuk mencegah COVID-19 itu ada loh kita. Kita ada upacara khusus harus mempersembahkan sesuatu segala macam dan itu diikuti oleh seluruh orang yang ada di Bali seperti itu. Nah, saat kemarin itu kita nambah buat teman-teman yang nggak tahu kalau orang lain kemarin itu kita nyepi sehari, kita tambah lagi sehari. Karena pas nyepi itu kan memang lagi baru marak-maraknya COVID-19. Terus itulah mulainya mungkin kepanikan pemerintah nggak tahu seperti apa dengan niat baik untuk melindungi masyarakatnya, kita nyepi nambah sehari. Bayangkan kita 2 hari nggak boleh kemana-mana dalam artian benar-benar di rumah. Nah, itu yang bertugas, yang menyaksikan dan memastikan jalan, itu semua adalah para perangkat adat. Seperti itu. Itu luar biasa menurut saya. Karena kita lebih takut ketemu misalnya nanti ketangkep pecalang. Pecalang itu polisi adat dibandingkan ketangkep sama linmas seperti itu. Karena sanksinya itu yang berbeda. Jadi kalau misalnya kalau sanksi dari desa dinas misalnya apa yang lain mungkin sanksinya hanya sanksi ya ke kepolisian lah bikin laporan segala macam. Tetapi kalau adat sanksinya beda. Sanksinya itu lebih kenanya ke kita dan keluarga dan yang lainnya. Itu lebih ditakutkan sih sebenarnya oleh masyarakat di Bali. Kita lebih akhirnya lebih nurut ke adat. Jadi kalau misalnya udah adatnya bilang gitu ya kita nurut. Karena itu berarti hasil kesepakatan. Karena kita yakin banget kalau adat itu nggak mungkin ada kepentingan ekonomi, nggak mungkin ada kepentingan politik, nggak mungkin ada kepentingan kuasa yang lainnya gitu. Jadi memang berarti kemarin nyepinya ditambah sehari, Mbak ya? iya, nyepinya ditambah sehari. Tapi untuk hari kedua internet udah hidup. Oh, itu kalau nyepi internetnya nggak hidup? Ya, kalau nyepi di Bali itu tidak ada siaran TV sama sekali, internet mati. Gitu. Listrik masih ada, tapi kan kita tidak boleh menghidupkan. Ya. Itu kan kita tahun saat itu lalu kan pemberitaan sorotan kamera ke nyepi itu kan luar biasa. Tapi sepertinya saya ikuti tahun ini mungkin terkuras di COVID-19 sehingga berita tentang nyepi agak tidak menyebar ini ke daerah lain. Ya, karena nyepi yang ada di Bali sekarang ini udah nyepi yang dimana bahkan media pun nggak boleh keluar gitu. Jadi mungkin tidak ada gambar sama sekali juga. Mau mengirimkan gambar juga internetnya mati. Gitu. Jadi memang kita dalam posisi isolasi yang benar-benar penuh ya. Iya, jadi hari pertama setelah nyepi yang saya cek di internet begitu dia hidup jam 6 pagi keesokan harinya adalah ngecek bagaimana keadaan Indonesia. Jangan-jangan udah seperti apa dalam keadaan COVID ini. Tapi tenang ternyata itu membuktikan bahwa saat media sosial Anda mati 1 hari tidak terbombardir oleh segala macam isu ya. Terutama tentang hoax-hoaxnya COVID-19 ini. Jadi ada positifnya juga waktu itu nyepi sehari. Dan sebetulnya itu kesempatan yang bagus untuk merefresh kita punya pikiran dari informasi yang macam-macam itu. Iya. Iya silakan. Sejenak. Enggak. Maksudnya jeda sejenak waktu itu. Ya Mbak Manda, saya mau ini sampaikan terima kasih sudah kita ngobrol santai sore hari ini di waktu yang banyak sekali tidak interaksi langsung dengan teman-teman. Tapi saya kira kita tetap harus produktif
Ya, semoga juga hasil obrolan ini juga dilihat, didengar orang lain. Siapa tahu ada positifnya untuk dilakukan, ditiru atau dikerjakan. Ya kita hanya bisa share seperti ini ya, Pak Rahmat ya. Ya pasti. Itu cara. Karena uang pasti kita nggak punya kan. Oke, terima kasih banyak Mbak Manda. Salam, selamat sore buat teman-teman yang ada di Denpasar, di Bali pada umumnya. Semoga. Salam juga buat semua yang ada di sana ya. Ya, semoga krisis ini bisa berlalu dan kita bisa ketemu nanti di mana. Langsung. Oke, terima kasih. Selamat sore. Ya, terima kasih. Sore.